Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam renungan pagi wanita GKJW Kediri. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji syukur kami naikkan Bapa. Terima kasih atas tidur nyenyak semalam, sehingga pagi ini boleh bangun dengan sehat. Terima kasih atas perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum mengawali aktivitas kami keseharian. Untuk itu, urapi dan penuhi Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa memahami, terlebih bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, judul hari ini menggembalakan bukan memerintah. Adapun bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ke 11. Sedang saya hanya bacakan natsnya saja. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga yang begini bunyinya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ibu-ibu terkasih, saat ini sedang proses dauran majelis. Tentu kita yang terjaring dari KRW sedang mempersiapkan diri. Baik yang terjaring ataupun tidak, sama-sama menyiapkan diri menghadapi dauran ini. Karena kita akan menjumpai orang-orang baru yang akan melayani di periode mendatang. Ibu-ibu yang terkasih, menjadi pejabat gereja bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan. Karena kita akan selalu diperhadapkan dengan kepentingan orang banyak. Kadang orang tidak bersedia untuk menerima tugas ini. Tapi anehnya, begitu tugas ini diterima, malah keenakan dan tidak mau turun dari jabatannya. Sebaliknya, ada orang yang menerima tugas ini dengan terpaksa karena mereka minder, malu, bisa jadi juga takut. Ada banyak motivasi yang muncul. Karena itu, mari kita gumuli bersama hal ini melalui perenungan kita saat ini. Dalam bacaan kita tadi, Petrus memberikan motivasi yang benar kepada para penatua, terutama dalam melayani tugas-tugasnya di jemaat. Hal ini ditegaskan karena bisa jadi orang menjalankan tugas kepenatuaannya secara salah, yaitu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, ia merasa perlu untuk meluruskannya. Yang menarik di sini adalah ajakan untuk melayani jemaat itu dimulai dengan seruan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah." Petrus melihat ini merupakan tugas yang mendasar. Dan karena itu, seseorang perlu memiliki motivasi yang benar agar pelayanannya sungguh menjadi berkat. Beberapa motivasi
yang ditanamkan Petrus kepada para penatua tersebut, bahwa tugas menggembalakan harus dilakukan atas dasar dan semangat antara lain: pertama, bukan keterpaksaan tetapi sukarela. Menjalankan penggembalaan dengan terpaksa jelas akan menjadi beban. Dan kalau seseorang sudah terbeban, pasti akan membawa korban. Pekerjaan jadi tak beres dan kepentingan orang lain dirugikan. Hal ini akan membawa citra buruk bagi orang yang menggembalakan atau pelayan itu sendiri. Pada gilirannya, penggembalaan bukan membawa orang keluar dari masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Karena itu, siapapun yang terpanggil untuk tugas menggembalakan umat, ia harus melandasi dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Yang perlu kita mengerti adalah sukarela merupakan sikap kesediaan dalam menerima panggilan Tuhan. Bila orang sudah siap sedia, maka Tuhan akan memberkati segenap kemampuan yang dimilikinya. Dikatakan dalam ayat 10 bahwa wujud berkat itu adalah Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan imanmu. Ini menunjukkan Allah tidak tinggal diam. Ia ikut mendampingi dan menyertai siapapun yang dengan rela menggembalakan domba-dombanya. Adapun yang kedua, bukan mencari keuntungan, tetapi lebih ke pengabdian. Bukan mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Menggembalakan bukan untuk mencari keuntungan, terutama keuntungan pribadi. Karena tugas menggembalakan adalah pengabdian. Memang orang yang menggembalakan akan mendapat kuasa, kewenangan, dan kehormatan. Tetapi itu semua bukan digunakan untuk memerintah layaknya orang berkuasa. Menggembalakan tidak sama dengan memerintah. Kalau seorang penatua menggembalakan, berarti ia mengabdikan dirinya untuk melayani kepentingan orang banyak. Ia tidak hanya berada di depan umat untuk memimpin ke arah yang benar, tetapi juga di tengah-tengah dan bersama umat sebagai bagian dari solidaritasnya. Dan di belakang memberi motivasi dan kekuatan kepada umat untuk menjadi lebih dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hal ini berbeda dengan memerintah, di mana orang cenderung berada di depan dan dengan kekuasaannya bisa dengan leluasa bertindak apa saja sesuai dengan kehendaknya. Menjadi penatua bukanlah menjadi penguasa atas jemaat. Sebaliknya, ia menjadi pelayan yang mengabdikan hidupnya untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan motivasi yang demikian, maka penggembalaan akan membawa rahmat, berkat bagi jemaat, dan bukan membawa keuntungan pribadi. Ibu-ibu yang terkasih, berangkat dari motivasi di atas, kita perlu mempertanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita sendiri dalam menerima tugas panggilan Tuhan? Apakah kita bisa menjalankan dengan rela tanpa terpaksa? Kadang kita sering menemui jawaban, inggih, tapi tidak kepanggih. Artinya, kita menyatakan bersedia, tetapi nyatanya tidak pernah melakukannya.
Ini bukan lagi sikap kerelaan, tetapi kemunafikan. Sikap seperti ini jelas tidak akan menjadi berkat bagi jemaat, tetapi justru menjadi batu sandungan. Kita pun perlu mempertanyakan lagi, apakah tugas dalam kemajelisan betul-betul wujud dari pengabdian, ataukah untuk mencari keuntungan? Mari kita sendiri yang akan menjawab. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman. Biarlah kami semua bisa belajar melayani dengan baik sesuai kehendak-Mu, sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Puji syukur kami naikkan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.